Selamat datang kembali di channel Petra. Pada video kali ini, Petra mau berbagi informasi nih mengenai geosintetik geosel. Geosel sendiri pada saat ini sudah banyak digunakan di proyek-proyek sebagai material geosintetik yang memiliki banyak fungsi di berbagai infrastruktur. Tapi sebelum lanjut, aku mau jelasin dulu nih tentang material geosel ini. Jadi apa sih material geosel itu? Jadi material geosel ini tuh semacam sistem perkuatan tanah yang berbentuk 3 dimensi. Nah, bentuknya ini mirip honeycomb yang terbuat dari bahan plastik super kuat dan lentur. Namanya High Density Polyethylene atau HDPE. Selain itu, terdapat sistem perforasi yang berguna untuk jalan keluar air pada sistem konstruksi jalan. Nanti di lokasi proyek, lembaran ini dibentangin, terus sel-selnya diisi deh pakai material kayak pasir, agregat, sirtu, dan tanah setempat. Pokoknya disesuaikan sama kebutuhan proyeknya. Bagaimana cara kerja material geosel ini? Simple banget. Prinsip kerja material geosel itu namanya kurungan seluler. Jadi pas sel-selnya sudah diisi, geosel bakal langsung mengunci material isiannya biar nggak gerak kemana-mana. Hasilnya keren banget. Pertama, beban jadi merata. Waktu ada beban berat di atasnya, atau misalnya mobil lewat, bebannya nggak langsung menekan ke satu titik di bawah, tapi disebar ke samping lewat dinding-dinding sel. Jadi tanah di bawahnya lebih awet. Kedua, tanah jadi lebih padat. Material yang dikurung di dalam sel jadi lebih padat dan kaku. Rasanya kayak punya lapisan fondasi yang kuat, tapi tetap fleksibel. Ketiga, nggak mudah berpindah. Buat di area miring, struktur ini jago banget nahan tanah biar nggak mudah longsor atau terkikis. Mantap kan? Apa aja sih fungsi utamanya? Geosel ini serbaguna banget loh. Ada 4 fungsi utamanya di dunia konstruksi. Pertama, bikin tanah stabil atau stabilisasi tanah. Ini fungsi yang paling umum. Kalau ketemu tanah yang lunak, geosel dapat berfungsi sebagai fondasi jalan, tempat parkir, atau landasan pacu jadi super kokoh. Kedua, melindungi lereng dan nahan erosi. Dipasang di lereng terus diisi tanah. Geosel bisa mencegah longsor akibat hujan dan angin. Plus, rumput juga bisa tumbuh di rongganya. Jadi makin kuat deh lerengnya karena ada akar-akar rumput. Ketiga, nahan beban super berat. Buat area yang sering dilewati kendaraan berat kayak jalan tambang atau perkebunan kelapa sawit, geosel ini ngebantu banget biar tanahnya nggak terjadi penurunan. Keempat, melindungi saluran air. Bisa juga dipakai buat melapisi dasar sungai atau saluran air. Kalau diisi agregat atau batu, saluran jadi nggak gampang tergerus sama aliran air yang deras. Biasanya material geosel ini dipakai di mana aja sih? Karena jago dalam banyak hal, material geosel ini sering banget dipakai di berbagai proyek. Contohnya jalanan, mulai dari jalan tol, jalan raya, sampai jalan akses kebun sawit dan tambang. Jalur kereta api, jadi pondasi di bawah rel biar lebih stabil. Dinding penahan tanah, bisa ditumpuk buat bikin dinding penahan tanah yang kuat. Perkuatan lereng, buat lereng-lereng di pinggir jalan raya atau di perbukitan biar aman. Taman dan penghijauan, membantu menanam kembali rumput atau tanaman di lahan yang miring. Area industri, buat area parkir alat berat atau tempat penumpukan kontainer. Terus apa sih keuntungannya pakai geosel? Kenapa banyak yang suka pakai geosel? Jelas karena banyak banget untungnya dibanding cara lama. Ini dia beberapa keunggulannya. Lebih hemat. Bisa pakai tanah di lokasi buat isiannya. Jadi nggak perlu beli material timbunan mahal-mahal, bisa irit sampai 50%. Pemasangan cepat, barangnya ringan, dikirim dalam bentuk lipatan, dan gampang banget dibentangkan. Proyek jadi lebih cepat kelar. Ramah lingkungan, mengurangi penambangan material dan pastinya lebih ramah lingkungan. Apalagi yang tipe berlubang, air bisa meresap dan tanaman tetap bisa tumbuh. Kuat dan awet, bahannya tahan bahan kimia dan cuaca. Jadi umurnya panjang banget. Fleksibel, bisa ngikutin bentuk permukaan tanah yang gak rata sekalipun. Intinya, geosel ini solusi modern yang praktis dan efektif buat berbagai masalah tanah di dunia konstruksi. Itulah tadi beberapa penjelasan mengenai material geosintetik yaitu geosel.
Jangan lupa untuk terus dukung channel Petra dengan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi ya. Dukungan Sobat Petra akan sangat membantu channel Petra untuk terus berbagi ilmu seputar geosintetik. Salam!